Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dari yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa berkumpul dan bisa belajar seperti biasa. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana dengan beliaulah yang telah bawa kita dari zaman kejahilian ke zaman yang terang benderang kita rasakan ini, sehingga kita bisa menikmati iman dan Islam. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas video tafsir Tarbawi, di mana tugas Tarbawi ini yaitu pada surat An-Nahl 103, 104, dan 105. Dari itu telah kita bacakan surat yang pertama, yaitu An-Nahl ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Yang kedua, 104. Innal ladzina la yu'minuna biayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadziba allazina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Itulah tadi bacaan surat An-Nahl dari 103 sampai 105. Pertama adalah kita baca artinya. Di surat 103 artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya, atau Nabi Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepada bahasa A'jam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Kemudian lagi 104 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang 105 yaitu, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Tadi itulah arti dari ayat 103 dan sampai 105. Saya akan jelaskan tafsir dari ayat yang pertama, itu ayat 103. Yang walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sungguhnya Al-Quran itu adalah diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa A'jam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik di Mekah
menuduh Nabi Muhammad SAW menerima pelajaran Al-Quran dari seseorang. Menurut mereka, orang itu seorang laki-laki asing, bukan bangsa Arab, yang selalu mengajarkan kitab-kitab lama di tengah-tengah mereka. Tetapi tuduhan itu tidak benar, karena Al-Quran tersusun dalam bahasa Arab yang indah dan padat isinya. Bagaimana orang asing menciptakannya? Sampai sejauh mana orang yang bukan bangsa Arab Quraisy merasakan keindahan bahasa Arab dan kemudian menyusunnya dalam bahasa yang indah dan padat seperti Al-Quran? Apalagi kalau dikatakan bahwa orang itu menjadi pengajar Nabi. Mengenai siapa orang asing itu, bermacam-macam riwayat menjelaskannya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa orang asing itu adalah seorang budak Romawi yang beragama Nasrani yang dipelihara oleh Bani Hadrami. Namun demikian, dari riwayat yang bermacam-macam itu tidak ada satupun yang dapat menjadi pegangan. Besar kemungkinan tuduhan itu hanya tipu muslihat orang-orang musyrik yang sengaja dilanturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang berdagang ke Syam, Syria sedikit banyaknya sudah pernah mendengar isi kitab Taurat dan Injil karena hubungan mereka dengan orang-orang ahli kitab. Karena Al-Quran itu memuat isi Taurat, lalu mereka mengira tentulah ada orang asing atau ajam yang beragama Nasrani mengajarkan isi Al-Quran itu kepada Nabi. Dan sungguhnya tolaful qad di sini menunjukkan makna tahqiq. Artinya kami mengetahui bahwa mereka berkata sungguhnya itu yang diajarkan kepadanya, yakni Al-Quran itu oleh seorang manusia. Dimaksud adalah seorang pendeta Nasrani yang Nabi SAW pernah berkunjung kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyanggah melalui firman-Nya, padahal bahasa atau logat yang mereka tuduhkan, mereka sangkatan kepada Muhammad bahwa ia belajar daripada dalam bahasa ajam, sedangkan ini yakni Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang, memiliki kejelasan dan kefasihan. Maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing? Jadi tafsir dari ayat 103. Sekarang kita masuk tafsir yang itu ayat 104. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum azabun alim. Artinya, innal ladzi sungguhnya orang-orang yang tidak beriman la yu'minuna bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an, la yahdihimullah wa lahum azabun alim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tanpa iman kepada Allah dan Al-Qur'an sebagai wahyunya, seseorang tidak akan mendapat petunjuk kepada kebenaran hakiki yang melepaskan dia dari azab. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan manusia atau dongeng-dongeng zaman kuno tentu jauh dari hidayah Allah dan tidak akan dapat menemukan jalan kebenaran. Dan Al-Qur'an adalah salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani sebagai seorang mukmin. Apabila kita tidak mempercayainya, maka kita bukanlah orang yang mukmin. Al-Quran yang seharusnya juga menjadi penuntun ditinggalkannya sehingga mereka menjadi sesat. Oleh karena itu, mereka mudah terjerumus ke dalam kejahatan sehingga jiwanya menjadi kotor dan tertutup oleh noda-noda dosa. Mereka itu pasti sengsara dan tersiksa di dunia dan di akhirat. Apabila kita tidak percaya, maka otomatis iman kita menjadi kotor, jiwa kita menjadi kotor, tertutup oleh dosa-dosa yang mana apabila kita tidak mempercayainya. Dan apabila kita tidak mempercayainya, niscaya mereka akan mendapatkan azab yang pedih atau sengsara atau tersiksa di dunia dan di akhirat. Usai menceritakan keingkaran kaum kafir atas ayat-ayat Rasulullah sampaikan, Allah lalu menyebut azab bagi mereka. Sungguhnya orang-orang tidak beriman kepada ayat Allah yaitu Al-Quran dan tanda kebesarannya dalam semesta, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka menuju keimanan dan mengamalkan tuntunannya. Padahal dia telah diengah-engari mereka potensi iman dan menjelaskan kepada mereka ayat-ayat itu melalui Rasulnya. Dan akibat keingkaran mereka itu, mereka akan mendapat azab yang pedih jika tidak bertobat. Itulah tadi dari ayat 104. Sekarang kita masuk ayat 105.
Innama yaftaril kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Innama yaftari, sungguhnya yang mengada-ngadakan, al-kaziba, mengada-ngadakan kebohongan, allazina la yu'minuna bi ayatillah, bohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ayat ini juga menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Sesungguhnya yang membuat-buat kebohongan itu bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta ini, maupun ayat-ayat Qur'aniyah yang memberi petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya mereka menjadi pendusta bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amal perbuatannya, kuat keyakinan dan paling terpercaya. Karena kejujuran kebersihan jiwanya, ia diberi nama Al-Amin atau orang yang jujur. Mana mungkin seorang Rasulullah berbohong kepada umatnya? Makanya itu Rasul juga diberi julukan yaitu Al-Amin, orang yang jujur atau orang yang diamanatkan. Selain menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, orang kafir juga meyakini ayat-ayat beliau sampaikan adalah hasil karyanya sendiri, bukan dari Allah. Menepis tuduhan itu, Allah menegaskan, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat Allah, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun terbentang di alam semesta. Dan mereka itulah pembohong sejati, pembukan Nabi Muhammad. Barang siapa kembali kafir kepada Allah setelah dia beriman kepada ajarannya dengan bukti-bukti kebenarnya, kecuali orang yang dipaksa kafir lalu menyatakan kafirannya di bawah paksaan itu, pada hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidaklah berdosa. Tapi orang yang melampahkan dadanya untuk kekafiran dan menyatakan dengan sukarela, maka kemurkaan Allah yang amat besar akan menimpanya di dunia, dan mereka pun akan mendapat azab yang besar berupa siksa neraka di akhirat. Manusia yang berkarakter seperti ini, yang selalu menuduh Rasulullah, tidak akan diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada ayat-ayatnya dan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya di dunia. Dan bagi mereka di akhirat nanti adalah azab yang pedih lagi, sangat menyakitkan. Dan Allah SWT menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang mengada-ngada, bukan pula pendusta, bahkan sebaliknya hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah. Dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia, utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengalaman, iman, dan keyakinannya. Dia terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Tiada seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka, sehingga mereka memberi julukan di antara sesama mereka dengan panggilan Al-Amin. Ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain, Heraklius mengatakan, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mempermaklumatkan seruannya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Maka Heraklius berkata, tidak logis bila dia meninggalkan kedustaan terhadap manusia, lalu ia pergi dan berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ketiga tadi kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama dari ayat 103, yaitu sungguhnya Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pendeta Nasrani yang mengajarkan kepada Rasul, tapi Allah lah yang langsung menurunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan Rasulullah tidak belajar daripadanya, dan bahasa ajam ini. Yakni Al-Quran ini adalah bahasa Arab dengan kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing? Dan kemudian di ayat 104 Allah menjelaskan apabila orang-orang yang tidak beriman kepada itu, pada Al-Quran atau ayat-ayat Allah, maka mereka tidak akan diberi tunjuk kepada Allah dari Allah, dan bagi mereka sungguhnya azab yang pedih atau kesengsaraan di akhirat dan di dunia. Allah juga menyebutkan bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang paling dari mengingatnya dan berpura-pura tidak tahu terhadap apa yang Dia turunkan pada Rasulnya, serta tidak ada niat dalam dirinya untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya dari sisinya. Manusia yang berkarakter ini tidak akan petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat 105 menjelaskan, sungguhnya orang-orang itulah yang berbohong, atau orang-orang yang tidak beriman itulah yang berbohong kepada orang. Padahal Rasulullah tadi adalah terkenal dengan kejujurannya. Rasulullah tidak pernah berbohong, sampai orang-orang sekitar Rasul menjuluki Rasulullah itu sebagai Al-Amin. Selain menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, orang kafir juga meyakini ayat yang beliau sampaikan adalah hasil karya sendiri, bukan dari Allah. Menepis tuduhan itu, Allah menegaskan, sungguhnya merekalah yang mengadang-adakan kebohongan. Dan mereka juga tidak mau beriman kepada ayat Allah, baik termaktub dalam Al-Quran mau terbentang di alam semesta. Itulah tadi intisari atau ringkasan atau kesimpulan dari ayat yang 3 tadi, ayat 103, 104, dan 105 pada surat An-Nahl. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Apabila ada semoga bermanfaat juga apa yang kita sampaikan, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Astaghfirukum, summa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.